anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kelurahan Lingkungan, kepada yang terhormat Bapak Lingkungan, kepada yang terhormat Bapak RT dan tokoh masyarakat, kepada yang terhormat ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan langkah kita bersama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk tertib acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini, maka akan saya bacakan tujuan acara. Yang pertama tutupan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sholawat, yang kelima yaitu acara inti, dan keenam doa serta penutup. Agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zaidil milah wa ala alihi wa sahbihi ahlil afdali wal islam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Biridhillah wa bi barakatillah wa bi taufiqillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi jami'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'i syuhada wa sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil lahil muqarrabin hadiyatan khususun syahidil qadir jilani wa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina jaddatina jaddatina wa sayyidina wa ammatina qawlatina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadiyatan khususan ila ruh abina, bapaknya disebut, masih ingat nama bapaknya kan? Disebutkan bapaknya sama binnya, khususan ila ruhi Abi Safri, Abi Saroni. Bapak-bapak nyebutin sendiri-sendiri. Wala ruhi Umina Fatimah binti Abi Satarji, wala ruhi Masyaikina, guru-guru kita semua, guru ngaji, guru sekolah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mengharap ridho Allah, semoga Allah mentakdirkan kita semuanya yang hadir menjadi orang-orang yang iman Islamnya istiqomah, badannya sehat walafiat, rezekinya banyak dan barokah, anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nanti yang hadir ini semua bisa sampai ke Mekah Madinah. Semoga Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mengharap ridho Allah, semoga Allah mentakdirkan kita semuanya yang masih susah, mudah-mudahan Allah angkat susahnya. Yang masih sulit dalam urusan rezeki, mudah-mudahan Allah bantu menyelesaikannya. Yang punya suami atau istri atau anak yang belum mendapat hidayah, mudah-mudahan Allah cepat memberikan hidayah. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, bapak ibu haji, guru-guru ngaji, wabil khusus takmir masjid, wabil khusus lagi Rawisul Korea, Bapak Lurah Kelurahan Gunung Sulah, beserta seluruh jamaah yang hadir yang saya hormati, dan mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah takdirkan kita hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah gerakkan hati kita untuk sampai di masjid ini.
Dan ini tidak semua orang. Apa itu? Si rekaman ya, ya. Berarti yang hadir di majelis ini orang-orang yang dipilih Allah untuk melaksanakan satu kegiatan. Kegiatannya peringatan Maulid. Yang belum digerakkan ke sini ya mudah-mudahan di rumah pada baik-baik saja. Kita doakan nanti kata Pak Masjid tahun depan lebih ramai lagi. Amin. Padahal ini udah ramai banget. Ya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah. Perpisahannya nanti menjadi perpisahan yang barokah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad. Semoga kita semuanya yang hadir menjadi umat beliau yang mentaati ajaran agama yang dibawa oleh beliau yakni Nabi Muhammad SAW, dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya dan bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak pada saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi judulnya memperingati Nabi, tapi pengaruhnya yang paling penting adalah memperingati diri kita masing-masing. Karena Nabi mau diperingati dan diperingati ya tidak wajar. Yang memperingati Nabi adalah salah satu cinta kepada beliau. Peringatan ini diadakan pengajian untuk mengingatkan kita. Yang namanya manusia itu Pak, Bu, kita ini sama lah ya sama ini juga. Ada lupa, ada salah, itu udah pasti. Kalau ada manusia kalau nggak pernah lupa, nggak pernah salah, jangan campur kita. Suruh campur anak malaikat. Itu nggak pernah lupa, nggak pernah salah. Kalau ada manusia salah terus, nggak pernah benar biasa, ya jangan campur kita juga di pandangan setan. Nah yang namanya kita ini yang dulu, semua kita ini namanya manusia. Manusia itu yang kadang salah, kadang benar. Kalau salah cepat minta maaf, cepat minta ampun. Kalau benar cepat ngasih maaf, selesai. Paham ya Bu ya? Kalau kita salah cepat minta maaf. Kalau yang benar cepat ngasih maaf, udah selesai. Jangan ada dendam dan dengki, cuma nyakitin aja di hati kita ini. Mending-mending kalau orang yang kita benci, maksud orangnya mending. Ini kita udah jengkel, udah kayak orangnya nggak maksud, malah nanya apa sih yuk gitu. Ngeselin gak ya? Dah pokoknya malam hari ini kita punya prinsip manusia itu sama.
sama. Kadang salah, kadang lupa. Sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya. Coba kalau dibalik coba. Sebaik-baik manusia pasti ada. Yuk dibalik yuk. Seburuk-buruk manusia ada baiknya. Pasang status ya. Sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Seburuk-buruk manusia pasti ada. Kadang-kadang baik di mata orang, di mata istrinya belas tidak baik, ada juga itu. Ada, enggak saya ada. Jadi orang lain mah kagum, orang lain mah seneng, orang lain mah kayaknya kagumnya gue terhormat, barang istrinya malah belas. Alah. Kasihan kayak gitu. Bu, malam hari ini kita ngaji. Lepaskan dulu kedengkian, karena kedengkian itu motori hati sehingga sulit untuk menerima kebaikan. Udah lepaskan aja kalau ada tetangga salah, anak salah, suami salah. Udah biasa itu memang manusia biasa salah. Hari ini mungkin mereka yang salah, tapi besok mungkin kita. Gitu aja. Dah. Sanggup gak sih Bu? Kayaknya kurang seneng sama saya ngomong ini. Nah, peringatan Nabi ini, lahirnya Nabi ini menjadi momentum untuk memperingati diri kita masing-masing. Alhamdulillah kemarin Pak Lurah 2 tahun kita nggak ngaji ya. Sebelum Covid juga saya kesini masih muda. Ya udah kelong tahun. Manusia itu ya jumlah umurnya tambah, cuma jatah umurnya kurang. Jumlahnya nambah, jatahnya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah umur 65, jatahnya 66, peringatannya cuma 3 ini. Besok udah nggak ada lagi. Coba lah ini nanti satu-satu kan berangkat ini nanti nggak tahu siapa duluan. Ya nggak peduli malaikat mah apalagi ceramah, apa tukang ceramah, yang nggak bisa ceramah, yang gemuk, yang kurus. Ngeri ya kalau lihat gitu ya. Cuman besok pagi nggak kelingan lagi udah. Kalau sudah mikirin uang, mikirin sayuran, mikirin saya udah habis. Makanya setahun diperingatkan apa aja sih? Ada tahun baru Islam ya, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ada 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Manusia itu kalau nggak diperingatkan memang gampang lupa. Ya itu tadi yang jadi lupa itu tadi seputar sayuran, makanan, ya itu gue. Makanya kita masalah sama ibu-ibu. Yang rapah itu udah ada di sini ya. Nanti kalau kepepet diingat. Terus suaminya diomongin Mas, kalau Dori ini diingat tambah enak. Padahal semua kita tahu kalau yang namanya ingat-ingatan itu gak enak itu. Tapi malas ribut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang sekarang umurnya sudah 51, jatahnya 80, masih 29 kali lagi peringatan di masjid ini. Gitu. Cuman kalau umurnya sudah mau habis sebulan lagi ya sudah. Ini berarti yang terakhir ketemu kawan-kawan ini. Makanya kalau ketemu kawan buat kesan yang bagus. Halo, Bu? Kalau ketemu kawan kayak gini ini buat kesan yang bagus. Mbak, udah lama nggak ketemu tambah cantik loh. Kok badannya sekarang tambah bagus ya? Kayaknya Mbak ini nggak tua-tua loh. Pokoknya diomong yang kira-kira dia seneng. Nanti kalau sampai mati sebulan lagi, pasti ceritanya bagus. Oh, berarti kemarin bagus-bagus. Saya itu mau mati. Kesannya bagus. Ya, bapak-bapak juga kalau ketemu kawan, gak usah diomong, kok kurus amat sih? Kok kamu sekarang jelek amat sih? Waduh, kok sakitnya kayak gitu amat?
Jangan. Sakit separah apa omongin aja, sakit kayak cuma kecil. Tetangga saya itu sekarang bisa lari lagi. Terus kayak gitu alhamdulillah, malah ngirit bahan bajunya. Ini Bu, kemarin sering nggak ngomong kadang-kadang nyakitin kawannya? Enggak, yang ini mah udah soleh hak ini mah. Soleh hak. Bisa tahu ya soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk, besok hari kerja kita fokus ke peringatan aja. Saya baca ayat Quran biar apa ya? Biar gak diomong buat-buat. Nanti ibu buka bapak-bapak surat Al-Fat ayat terakhir. Kalau yang belum ya baca Indonesianya lah. Di situ ada tertera gini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, Nabi kita, Rasul kita. Sebatas itu, gak boleh dituhan-tuhankan. Loh, jangan sampai kelewatan. Kita cinta dengan beliau, bersolawat. Solawat kita jangan seperti kita berdoa, tapi solawat kita solawat mahabbah, solawat cinta. Ya, makanya sebaiknya orang baca solawat itu nggak usah angkat tangan. Sebaiknya, cuman kalau lebih baik sampai mau angkat tangan, angkat aja. Saya cuma ngomongin solawat kita itu solawat mahabbah, solawat cinta. Kalau kita doakan Rasul, waduh, siapa kita? Kok Rasul sudah pasti diampuni, Rasul sudah pasti tidak punya dosa, Rasul sudah pasti jadi kekasih Allah, Rasul sudah pasti jadi Rasul Allah. Jadi sholawat kita yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sholawat cinta. Kalau sholawatnya Allah kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersholawat itu bukan Allahumma, bukan. Allah bersholawat itu Allah sering mengagungkan nama Muhammad. Allah sering muji-muji Muhammad. Allah sangat merahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah melimpahkan kebahagiaannya kepada Nabi Muhammad. Bukan Allahumma, tidak masuk akal ya. Jadi kalau Allah itu cinta kepada nabinya, mengagung-agungkan namanya, mengangkat derajatnya. Kalau malaikat hampir mirip dengan kita, karena cinta dengan makhluk Allah yang namanya Muhammad, dan salawatnya sebagai salawat istighfar karena memintakan ampun umat Nabi Muhammad. Ya, Muhammadur Rasulullah. Pokoknya cukup Muhammad itu adalah Rasul Allah. Paham ya? Ayo kita salawat dengan beliau, salawat mahabbah. Kalau kita cinta dengan beliau, mudah-mudahan beliau cinta dengan kita. Nanti saatnya kita dipertemukan dengan beliau di yaumil mahsyar, mendapat syafaatnya bersama orang-orang yang soleh, bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, pengikut-pengikut Muhammad, pengikut-pengikut Rasulullah, itu ada cirinya. Siapa itu pengikut Rasulullah? Ya sahabat, ya yang meneruskan sahabat, ya yang mengikuti penerus sahabat, ya para orang-orang yang terdekat, ya termasuk kita. Orang-orang yang bersama Rasulullah
Itu ada cirinya. Ciri yang pertama, asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Ciri yang kedua, berkasih sayang di antara mereka. Ciri yang ketiga, rukuk dan sujud. Mau kemana Pak? Oh, balik lagi ya. Ceramah baru mulai mau pulang. Tapi yang terserah sama tahu ada yang lebih penting. Rukuk dan sujud atau sholat. Ciri yang terakhir, fi wujuhihim min asaris sujud. Ayo Pak Lurah, ngafalnya bareng-bareng sama rakyatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng ya. Ciri-ciri umat Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tegas terhadap orang kafir. Dua, berkasih sayang di antara sesamanya. Tiga, rukuk dan sujud. Empat, di wajahnya ada tanda bekas sujud. Besok hafalannya Bu. Ya sekali lagi biar tahu semua. Ini Quran ini. Ciri-ciri umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tegas terhadap orang kafir. Dua, berkasih sayang di antara mereka. Tiga, rukuk dan sujud. Empat, di wajahnya ada bekas sujud. Nah, besok kalau nggak hafal tanya sama kawannya. Kalau kawannya juga nggak hafal ya tanya sama kawannya lagi. Kalau enggak, saya yakin pasti ada yang hafal. Enak ini sambil tegas terhadap orang kafir itu sudah ada garisnya. Sudah digaris sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman gini aja. Lakum birukum. Nah, yuk baca yuk. Ditunjuk ya. Pakai tunjuk ya. Agamamu ya agamamu. Kok gak mau ya disuruh ya. Disuruh ya itu gak mau ya. Jangan tunjuk kawannya. Agamamu ya agamamu. Agamamu ya agamamu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Saya menyembah dengan cara penyembahanku dan kamu juga dengan cara penyembahanmu. Selesai. Bu, gak usah jelek-jelekin orang yang beragama lain. Udah urusan kita. Ya, pokoknya ada siapa saja, ada kafir atau muslim, ada apa di sekitar kita, biarin aja. Itu juga makhluk Allah. Biar dia nyaman, biar dia aman. Kalau kondangan boleh, kalau layak boleh, cuma nggak usah doakan. Kalau mereka layak tempat kita mau mendoakan ya terserah saja, kita nggak nyuruh. Oke? Sini dulu Bu, biar nggak gagal fokus Bu. Halo, hai. Sini dulu. Nanti nggak paham nanti. Jadi ya Allah. Yuk. Layak boleh nggak? Jual beli boleh nggak? Kondangan boleh nggak? Boleh. Orang kamu aja kalau dikondangi orang non muslim diterima kok. Semua boleh, layak boleh, cuman jangan doa lo maafin lahu, warhamhu, walaupun itu saudaranya, sekalipun itu ayah atau ibunya. Oke, paham? Tapi kalau sudah urusan akidah, sudah urusan tauhid, bapak ibu jangan pernah mencampur adukkan.
Peringatan Maulid Nabi, misalnya ada non muslim mau datang dari luar, silakan. Lebaran mau datang ke rumah kita nggak masalah. Kita hormati penmangat. Kalau ada kuenya, kita hormati. Karena Lebaran itu sudah menyangkut akidah, sudah menyangkut ibadah. Silakan saja kalau mereka mau ke rumah kita nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita ke rumah mereka dalam hal tauhid itu yang nggak boleh. Malam tanggal 1 Januari itu sudah menyangkut akidah itu. Jangan sok-sokan ibu-ibu majelis taklim mengadakan peringatan tahun baru besok. Kita kan punya tahun baru. 1 Muharram, coba itu ibu-ibu dikumpulkan di kelompok-kelompok RT pada masak-masak, pada berdoa bersama dan lain-lain, bakar lele, gas lele ya jagung, gas jagung bakar beban, ya bertambah beban yang singkat ya. Sudah sampai kabar ini ya. Terserah kalau ada yang ngomong, itu kan tahun kita bersama, ya silahkan. Yang penting saya sudah ngomongin. Ada Natalan, ada Waisak, ada hari Nyepi, ada hari Tetek Bengek. Bukan urusanmu. Bukan urus. Ayo ngomong, bukan urus. Ada perdagangan laris, kalau hari ini, hari itu, gak masalah. Orang saya dagang kok. Cuman yang didagangkan, jangan yang nyerempet-nyerempet tauhid, jangan yang nyerempet-nyerempet akidah. Ini saya pernah lihat, ya kalau di sini ada, mohon maaf ya, maaf banget kalau di sini ada. Besok kalau mau dagang ya dagang lagi, ya saya cuma menyampaikan aja ini. Trompet itu kan suara kebesaran mereka. Kenapa ibunya udah pakai jilbab, sapi, bapaknya sudah batu ireng, kok anaknya niup trompet coba? Masalah itu. Kalau anaknya nangis belilah, gak masalah. Tapi jangan kelihatan orang nanti di rumah suruh niup kenceng-kenceng. Namanya anak-anak kadang-kadang dikasih tahu juga namanya anak-anak. Atau gawainya kalau jadul, atau gawainya kalau ngepring. Dan pokoknya intinya gini, bu, gak usah nyalakan agama orang lain, tapi kita harus tegas bahwa kita punya agama, namanya agama sikuat, agama punya nabi, namanya Nabi Muhammad. Punya Tuhan namanya Allah. Punya saudara namanya muslimin, muslimat. Punya Baitullah, punya kiblat namanya Allah. Udah itu aja, pegang kuat-kuat. Jangan sampai gini, ada yang keluar dari mulut ibu-ibu gini, masa aku nirukan aja ya ini. Yang jelas bukan ini, kalau ini mah tidak. Allah. Coba ya tirunya, ayo. Agama sama saja. Ayo. Ini nirukan orang lain sana biasanya. Saya mah mantu mah basing-basing aja, yang penting bisa ngasih makan anak saya. Emangnya mau makan agama apa? Ada itu kayak gitu. Agama mah sama aja. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, yang penting manusianya. Itu mulut rusak. Mulut rusak bagi seorang muslim ya. Kalau orang lain terserah aja. Orang lain mau ngomong agama sama saja ya bodoh aja. Tapi bagi kita semua ini sangat fatal kalau sampai mengatakan agama sama saja. Kalau Pak Lurah pidato enak. Semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Selesai, pendek dia menjadi bahasa. Menurut saya sebagai seorang
Muslim. Menurut saya sebagai seorang Muslim, agama yang paling benar Islam. Tapi menurut saya sebagai seorang lurah, ya agama baik semua, sah semua, tapi ditambahin menurut pemeluknya masing-masing. Saya juga lagi jadi pejabat, kalau diundang datang, tapi atas nama jabatan saya, bukan atas nama Habib, tapi atas nama jabatan saya. Jadi nggak usah kaku, tapi nggak usah lembek. Yang kaku itu pokoknya Islam nggak mau campur ngomong itu sama katolik, ketemu saya pengen mateni. Bahaya ini, bahaya ini. Nah yang lembek yang kayak gitu tadi, sambil dagang sambil ngomong, ayo aku can agama Islam, lo sama atau tak pikir, anak tua kali nggak foto ya lo semuanya akan pikir. Wih enak ini, enak. Ya orang sana, biasanya sini mah udah soleh. Udah ya, pokoknya nanti kita harus hidup, bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Gak usah nyala-nyalain agama orang lain. Dan tolong orang lain juga jangan pusing terhadap agama Islam. Jangan ngomong Islam itu ini Islam itu, udah gak urusan kamu. Kalau kamu orang Islam, ya gimana orang Islam ngomongin orang Islam? Tapi kalau kamu non Muslim, apa urusan kamu dengan orang Islam? Langsung dibantah aja. Kalau di WA di mana udah biarin aja, itu mencari masalah itu. Kita udah berantem di WA, orangnya tahu aja udah ngeselin utak mereka. Dibiarin aja. Kadang-kadang saya kerjain tak pikir omong. Bu, boleh nggak berkawan dengan non Muslim? Boleh, boleh pokoknya. Ya, tapi jangan lebih akrab daripada kawan sesama Muslim. Ini mah kadang-kadang yang dagang orang Muslim, ngapain kamu beli sama yang bukan Muslim? Allah, si Muslim apa pelit? Larang mana? Nah sekarang dirubah, jangan pelit, janganlah larang. Kenapa mereka lebih maju? Kalau ada orang datang, aduh, ngomongnya sopan, pelan, dagangannya juga nanti dengan orang lain sama. Untung sedikit, teman kalau laris lebih banyak daripada untung satu, paling cuma sedikit. Ya para warung-warung kalau ada orang ya senyum. Nanti lah terakhir ini ada ketemu. Jangan ketus, ada tukang bom, utang ya. Tetap ada warung itu kalau diutangi itu sampai bangkrut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, clear. Pokoknya kita malam hari ini nambah ilmu, harus tegas, jangan sampai lembek. Kalau mau cari mantu, cari apa ya, pokoknya yang seagama aja biar gak banyak masalah. Tapi kalau memang harus ini, terus orangnya masuk Islam, terus belajar, sudah bisa baca Quran, sudah sholat, ya tidak dilarang oleh Allah. Cuman kalau cuma masuk Islam syahadat toh, kadang-kadang balik kadang-kadang. Dan cuma tidak seperti ada juga yang sampai mati. Yang kedua, ciri umat Muhammad itu ruhama bainahum. Bu, ayo fokus yuk. Sahabat-sahabat Nabi itu saling cinta, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang sakit nengok bareng, sering makan bareng. Ini nanti jamaah masjid jamaah gitu. Ya, kayak contohkan itu ada contohnya. Saudara-saudara kita jamaah tabligh itu. Ya, cuman kita yang nggak usah sering-sering kayak gitulah, ruwet amat. Ya, sebulan sekali di teras ada sum-suman. Kalau yang sakit dikunjungi, kalau yang ada hajatan didatangi. Gitu ya Bu, sahabat-sahabat Rasul. Nanti sampai juga kayak gitu, ini udah bagus ini, udah banyak ini. Jangan saling nyakitin, ya.
Kalau ada yang miskin cepat disambut, diorangkan, jangan dibiarkan dia miskin aja udah sedih. Campur koncone bukan tambah bahagia malah tambah. Ingat gue ini, Bu. Kalau bapak mau enggak, dan nanti habis ini selesai Pak. Bu, pokoknya akrab. Jangan segan-segan kalau ada yang sakit dulu. Ya kalau kena musibah udah nggak usah cerewet cangkem nih. Ya Allah ini sudah takdir, mudah-mudahan musibah ini nanti diganti dengan yang baik, itu aja. Jangan ngabrak-ngabrak sampai ngomong, apa duit si tutup motor duit haram ya. Makanya jengking, datang malah ngomong udah tahu rame, matanya kecicilan. Jangan kalau ada orang dapat musibah datang doakan, mudah-mudahan Bang. Ya musibah ini nanti diganti yang lebih baik sama Allah. Orangnya senang, sampai pulang senang nanti. Kalau ngomong tadi pengen bojomu ya, makanya buru-buru ya. Walaupun ada kadang-kadang pengen suaminya sampai nabrak-nabrak ya. Ya suami aja kalau berangkat kerja udah sih nggak usah dipikirin yang macam-macam. Pokoknya suamimu di kerjaan mudah-mudahan sehat, selamat. Pulang bawa uang yang banyak gitu kalau dagang, kalau pulang tapi enggak berdagang. Jangan kamu suaminya pergi, aduh pikirannya kemana-mana, aduh suamiku makan di mana ya, nanti takut makannya tempat ini tempat itu, aduh capek kamu. Bu, yuk bersahabat dengan sesamanya yang baik ya. Itu saya pesan request satu tadi. Kalau ada yang miskin, ada yang nggak punya, begitu datang sambut. Wih, Wak, alhamdulillah sudah teko. Negara sampai kau kurang pertemuan ini. Kalau mau datang begini kan, orang kalau dia datang dan diperhatiin, duduk, apalagi makan dan ditawarin, aduh sakit amat sih. Makanya kalau punya anak ya, nanti inget-inget ini. Punya anak 5, kadang-kadang kan ada yang nggak punya, kadang-kadang ada yang punya, ada yang rezekinya bagus, ada yang ini itu lah macam-macam. Nggak usah yang bagus itu nggak usah digini-ginikan terus, nyinggung yang kurang bagus itu, yang kurang bagus juga anak dulu. Tahu nggak kamu? Kadang negatifnya ini nggak paham loh. Wah kalau anaknya yang sukses belum datang sudah ditunggu mana cocokku ya nggak datang ya. Mantuku kok belum kelihatan ya, anakku gerbangnya dibuka, itu dibuka, makanan disiapin. Giliran anaknya yang belum sukses, putunya mulai ke dapur orang ditawan. Mantunya pernah makan apa, itu orang ditawan. Ada loh yang kayak gitu, ada. Ya tapi nggak di sini, di belasan kali balok lah. Saya ngomong serius loh, ini peringatan Rasul. Ini yang saya sampaikan Al-Quran loh. Ruhama bainahum itu kepada semuanya, terutama orang-orang yang sering ketemu kita, terutama keluarga kita. Yang paling utama ruhama bainahum itu antara anak dan ibu bapaknya. Sampai di luar hebat, hubungannya bagus, kemana-mana terkenal. Bapak ibunya gak diurus segala gagal. Itu pakai. Kayaknya jauh isin tuh kayaknya. Apalagi jadi murah. Terus gak pernah ngasih mamanya, gak pernah ngasih bapaknya. Bukan murah ini, murah Tanjung Senang. Oh sih, Tanjung Senang. Ya bukan Tanjung Senang tapi bukan yang sekarang. Yang dulu. Bapaknya oleh dinyala. Ini yuk tiran yuk, lah. Percuma gue anak murah, gak pernah cicipi rezeki ini. Yakin gak kayak gitu? Percuma gue anak marung, tahu kewengi enggak? Yakin gak? Ini pasti ketoro rangka ini. Jadi siapa itu ini gak akan pernah melebihi akrab sama kawan dia.
bersahabat sama teman sejamaah iya, semajelis iya, semuanya bagus. Tapi yang jauh lebih bagus, mama bapakmu kasih sayangnya harus full. Lo orang tua lo ngurusi anak cucu aja urip kabeh loh. Di rumah kabeh. Masa anak ngurusin orang tua dua nggak keurus? Kayaknya kan dari sini kan malah begitu bisa malah bangga si penampi kiri. Sing lanang anaknya ya sibuk mantune petuk pisan. Petuk itu Pak, orang nggak ngerti. Petuk itu 80%. Kalau goblok kan mungkin 50%. Goblok, cengong, burik. Terus yang terakhir petuk itu. Sekarang ada yang punya orang tua masih hidup, coba tunjuk tangan. Ada nggak coba? Tuh kan, tunjuk tangan mamanya aja nggak wani kan? Ini astagfirullahaladzim. Pak, di dunia aja udah nggak mau ngakui bapaknya. Coba tunjuk tangan yang masih orang tua. Ini udah mati semua bapak mama. Yang masih punya orang tua. Halo. Kunjungilah bapak ibunya. Gak usah selebaran sekali. Kalau nggak mampu tiap hari ya minimal seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kira-kira berat ya 2 minggu sekali. Datang ke situ sama suami ibu sama anaknya. Anak itu berarti cucunya. Mbah itu kalau melihat cucunya kebahagiaan tersendiri. Mbah itu kalau melihat mantunya mendampingi suaminya, mendampingi anaknya, seneng banget. Tapi kalau mantu perempuannya nggak pelit ya, yang seneng itu yang kalau yang pelit ya. Bu, datang nih, urusi pijeti, kamu masih ngerasa di dunia ini tidak ada yang lebih baik di atas ngurus orang tua. Ada sahabat Rasul dari Yaman lari ngasos naik kuda datang ke Rasulullah mau perang, mau jihad. Sama Rasul ditanya, Fulan, punya bapak nggak kamu? Punya Rasul. Punya ibu nggak? Punya. Masih kuat nggak? Enggak. Pulang. Urusi bapakmu, urusi ibumu. Artinya pahala urusi bapak ibu itu jauh lebih besar daripada pahala jihad. Padahal jihad itu kalau dalam Islam udah paling tinggi. Malah sampai kadang-kadang ada yang mengartikan yang lain selesai semua, yang penting kalau mati jihad, alhamdulillah. Iya, tapi ngurus orang tua jauh lebih penting. Kalau udah ditelepon orang tuanya sakit, udah dagangan tinggal semua. Gak ada yang lebih baik daripada ibu bapak. Ini mah anak waduh bisa kabeh ya Allah. Bapaknya mamanya berjuang nggak tahu seperti apa, anaknya ya sekolah, ya disunati, ya dinikahke, rame-rame atau enggak ya nggak tahu saya. Buktinya sekarang anaknya sudah punya rumah, punya kendaraan, listriknya padam, anaknya sekolah, rezekinya ada. Lah kok orang ngurusi orang tua dua aja nggak keurus? Makan kurang terus, malah katanya orang dulu juga kalau tambah tua, makannya malah kayak orang terus jadi. Senin, jam Selasa, Rebu, Selasa, Kamis, saya berjumpa kayak apa ya? Ini pokoknya tak omong biar sampai kamu paham. Pak, kuncinya itu kalau itu selesai kita maju. Dan saya ini kalau sekarang suruh mas lagi ngantek, suruh ngomong anak perempuan saya ini jangan disakiti, jangan dibedah-bedah, alah males ngomong. Males. Ini anak yang sakit sampai kalau terserah, boleh bahagia ya syukur orang luas. Dan saya ini sebentar-bentar untuk silakan.
Saya ngeri. Kita ini Pak ini bukan curhat dari uang dari mulai nikah sampai sekarang selip baik nggak boleh sedino. Bapakmu sekarang udah nggak tanggung jawab. Wih ya Allah. Nggak ini saya bukan ngomong orang ini ya, kalau ini mah udah soleha. Nah, namanya badan bergesi sakit, jadi per seminggu sih. Makanya jadi wanita itu yang pinter itu yang pinter ngatur. Tapi yang sini ini kan, ada sini penyiaran, betul tegak, pakai nono, ciri-ciri Allah kami kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Tapi yang satu yang sudah lulus aja, namanya udah kadung, udah lulus aja sampai ini ya. Masa mau dicerai? Atau malah ke status nulis bapaknya salah ada jodoh. Weh itu biasanya orang kayak gitu. Apa lu? Kita ngomong apa? Apa enggak? Untungnya arah. Ciri-ciri baju nonon lakukan tegak. Tapi biasanya sama suami saya, sama anak-anak saya, tapi cangkemin kalau borosin suara bekam. Kenapa yang lalu kata PS pindah? Bro, kalau misalnya anak 6 orang misalnya ya, taruhlah yang udah mapan ekonominya 4 misalnya, yang nggak punya 2, ya orang 4 ini masa iya sih? Nabung sehari 10.000 kali 30 300.000 kali 4 nanti 1.200.000 dibagi mertua ini 600 bagi mertua ini 600. Mosok gak iso sih 10.000 aja coba targetnya coba. Kok dari habis nikah sampai saya itu belum pernah yang namanya ngasih orang tua. Belas gak berkah gak? Amin berkah kan gak boleh kita doa berkah tapi yo kurang. Ini saya ngomong ya, kadang ada orang usaha kowe gagal. Alhamdulillah kita bersyukur tambah enak. Sulit ini itu barangkali saya ngomong barangkali ya. Barangkali orang ini ada dosa sama bapak ibunya. Dan minta maaf. Atau barangkali membiarkan ayah ibunya ini tidak pernah menengok. Kok ada kok orang yang tidak pernah ngomongin belas. Malah kalau ke rumahnya pulangnya malah nyantol dengan bumbu motor, kelopok nyantol, sayuran nyantol. Malah kabarnya orang dulu juga sayur matang itu bungkus. Tapi dulu sudah bilasana. Yang orangnya tidak berangkat ngaji, kalau yang berangkat itu mah soleh. Yang kalau berangkat itu yang bawa loh. Telepon pak, pengen makan apa? Alah bapak mau makan apa wae. Ibu aja nama alat terserah do. Kalau bapak mau isman, buat anak-anak wae. Nek mantu si masuk, dia tetap tunggu. Tapi nek mantu si gak masuk ya beneran. Kadang-kadang mantu kan yang kasih masuk ada yang enggak. Ya belilah. Malah anaknya malah cerita bapak ini kalau diberikan daging malah ibu terus cangkemnya jelek. Si jelek itu cangkemnya bapak mau cangkemmu. Kok belikan daging setahun sepisan. Kadang-kadang malah lupa bapak-bapaknya cuma makan daging kurban. Mulut ini kalau udah lama nggak makan, ya jelek makan. Dinteri susu malah bapakku blukek-blukek. Ya susunya sekaleng 2 tahun. Coba bapak-bapak yang sudah menjelang usia tua ini anak 5, beli susu apalah yang bisa menyegarkan tubuhnya. Bapak mamanya senang, ikhlas, ridho, anak-anaknya diridhoi. Hanya karena ridho ibu bapak, Allah akan meridhoi manusia itu. Malah lu ngomong nanti sama Bu, hanya orang yang mendapat ridho bapak ibulah yang akan mendapat ridho Allah. Yuk ulangi yuk. Hanya orang yang mendapat ridho bapak ibulah yang akan mendapat ridho. Ridho itu senang. Kalau bapak ibunya senang punya anak itu, Allah juga senang. Paham orang? Wes mulai ngomongin, kalau berjumpa, aku mau
Awak dhewe koyo ning omahe kuwi lah. Yuk, yuk. Nanti aku 10, bapak 10 nanti. 10 itu kan kecil banget, kecil teman. Cuman jangan nanti udah 300, aman-aman amat. Kok 300 gitu. Lah sebulan tuh. Bapak mama kita ini lupa. Korban buat kita ini memang kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi bisa ngurusi anaknya dulu. Apa nggak hebat tak? Buru apa sih penting anaknya makan kan? Sampai kelaminnya bapaknya, saya bajunya ayah saya aja masih ingat betul. Cuman itu, wah saya ini tahu saya ini tak tumpuk nih baju tumpuk itu go, tapi kata-kata mengkul ya, baju disimpan dari semua misalnya nganggur sopo. Pak, aku malah kesan sing mari sih, yo men. Ya, memang harus ngomong ya. Tadi malam nih, tak buka tak balik. Mak, bagi minum obat. Harus pergi. Tak cuma diwetan, jatuh minum obat. Kaya ini sekarang, ya Allah, ini pahlawan ini. Anaknya 8, sudah ustaz 6. Aku anaknya telur ngene sudah ustaz. Apa malah hebat bapak saya. Ya kayak kita ini kan sampai ini. Kalau dibandingkan sama ibunya, aduh, saya ini makai paling gini. Kurang marah harus lanang. Malah kalau ke lanang, aku kira boros. Sampai aja yang ngasih uang saya kurang banyak. Si lanang ngomong gak wangi. Akhirnya jatuh si gili ditekuk. Bu, bapak-bapak, dulur-dulur saya semua, ayo kita pikirkan. Jangan sampai lengah. Orang tua kita bersama kita sampai dengan beliau meninggal dunia. Kalau anaknya bisa mati, ya wes, jadi mati. Terutama anak laki-laki yang kita ini bertanggung jawab menghantarkan ibu bapaknya sampai meninggal dunia. Dia sekarang pengen didengarkan ceritanya. Yang mau dengarkan ceritanya siapa kalau bukan anaknya? Tetangganya bosan bisa ceritanya itu, jangan Jepang wes ceritanya. Belanda, biar nenek-nenek peleme. Saya itu seorang itu. Nanti ada orang lagi cerita itu lagi. Gak ada yang dekat orang itu kalau sudah tua. Kalau anaknya gak dekat, gak tahu semua cerita sama siapa. Kalau ini mah belum segini belum Pak. 10 tahun mana Pak? Ya gitu kan, bukan nanti bergantung Pak maksudnya. Cocoknya yang kecil-kecil itu apa mau dekat Allah, udah gak mau sekarang. Orang ada yang nanya baca lain itu jualan apa Android, mau orang tahu. Putunya malah ngomong yang baik. Lah kita yang sering datang, kalau cuma sama-sama di Gunung Sulam, apa susahnya sih misalnya jam 5 ke situ. Mana Pak? Ini pijeti sikile. Apa ya Allah, anak perempuan ini dekat-dekat sikil pijeti mamanya. Aduh ya Allah. Ini mah punya anak 6, si lanang nggak tahu teko, si wedok boro-boro. Putunya ya nggak ada yang datang. Tunggu saja nanti. Tunggu saja saatnya. Saya bukan ngancam dia. Tunggu saja saatnya. Orang-orang yang tidak memperdulikan orang tuanya, yang tidak mengurusi orang tuanya, yang tidak sayang sama orang tuanya, mudah-mudahan akhirnya taubat. Ya mudah-mudahan akhirnya taubat. Tapi nggak boleh ngancam loh. Karena dia yang lama ngancam. Iya. Sekarang harus sadar bahwa orang tua kita itu yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mengurus kita. Saat-saatnya sudah seperti ini misalnya, ini masih gagal. Kalau duit itu seneng ya. Paling begitu akhirnya bila anak ini ya dipijet-pijet ini, kemudian kelapa aneh. Ya Allah, ada kebahagiaan di saat orang lain sudah nggak sempat lagi, di saat orang lain sudah sibuk mikirkan dunia, sibuk mikirkan harta, sibuk mikirkan anak-anaknya, ada orang yang masih sibuk ngurusin ibu bapaknya. Insya Allah hidupnya barokah. Ini saya nggak cuma ngomong ngebuang loh, sampai nggak cuma ini loh. Tolong nanti perhatikan orang tua yang sudah meninggal dunia,
tolong diurusi, disodakoi. Suami mau berangkat Jumat itu disangoni, suruh nyemplung ke kotak sambil ngomong, ini sodako buat bapak saya, ini sodako buat ibu saya, ini sodako buat mertua saya. Tapi ojo rongeng. Lah kadang-kadang untuk bapaknya kok rongeng. Bapaknya lo tinggalannya, ninggali ladang, ninggali rumah, dibagi-bagi. Lah ini kok anaknya sodako untuk kebahagiaannya kok rongeng. Ini yang kayak gitu ada orang tanggung sendiri yang biasanya sini juga sini kalau nyalon suaminya ya 10.000. Di sini masih banyak nggak pakai wanita. Isi lah ya, nggak ada tapi isi lah. Urusi. Kadang-kadang kan ada anak tinggalannya orang tua diurusi tapi orang tuanya nggak diurusi, ada itu. Malah kalau orang Jawa itu ada entek-entek selamatan, tapi ngece itu nanti. Selamatan kok entek-entek. Apa mendak piro itu sing entek-entek itu? Jari anaknya bebas. Orang di alam bangsa itu yang ditunggu kita. Lagi dapat rezeki banyak misalnya. Ya 100.000 ini buat bapak saya dulu yang berjuang, buat ibu saya. Nyampe. Yuk coba yang kuat dulu. Nyampe. Ya kalau nggak ke masjid ke tetanggamu, yang ada yatim, yang ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, yang janda-janda muda, ya itu yang malah lebih penting malah. Astagfirullahaladzim. Ini Pak Lurah, apa yang penjelasannya? Coba saya tanya, kalau ada orang lanjut usia sudah tua, logika kita, anaknya udah besar-besar apa belum? Udah. Masa nggak diurusi kalau anaknya? Makanya sini kalau santunan udahlah, yang tua-tua itu nggak usah dijejer dengan harapan gini. Diterima kok. Itu kadang-kadang, baris, ya Allah, malu, tahu. Ya aku ingetin aja loh ini. Ada yang punya pendapat, biar masyarakat tahu kalau ada anak yatim, biar masyarakat tahu kalau ada anak yatim piatu, biar masyarakat tahu kalau ada orang lanjut usia. Alah, jangankan dijejer, dicolok ke mata ini memang orang dulu. Yang pelit itu tetap pelit. Pelit itu bin pelit, baik mencuri. Sudah cukup aja kalau yang tua ya sudah, kalau usah ke masjid dianterin. Kalau dia mau ke masjid ya sudah, biarin duduk sama kawannya. Anaknya lo, bos bangunan, kepala sekolah, pensiunan, mau sama mama itu gara-gara harapan yang kedua. Iya, anak-anak yatim itu cobalah taruh di situ aja. Jangan beban loh dia, beban loh. Tapi ya terserah aku dan memang aku yang dulu ya terus saya nggak larang-larang. Anda di dunia itu di dunia. Kalau misalnya Pak ini ngomongan yang misalnya anak enam yang ekonominya sedang mapan-mapan, misalnya setahun turunan 500 misalnya anak enam, berat nggak berat? Setahun 500, anak enam beli kambing yang harganya 3 juta sudah besar, pasrahkan di masjid, tolong panitia potong atas nama bapak saya. Ya bapakmu si korban, rumah gawe nih, tinggalan diurusi kok, bapaknya malah dianu korban malah. Kan korban itu masing-masing tanggung jawabnya, lah ngaji. Ayah kita ini kan kadang ngurusi anak, belum sempat ngurusi dirinya sendiri. Korban aja belum sempat, ada nggak yang meninggal? Ada nggak yang orang belum korban meninggal? Banyak. Coba tolong dengarkan, ini ruhamah bainakum. Berkasih sayang umat Muhammad ini, Pak Lurah sebagai tokoh, alim ulama, yang tak di masjid, ngomongnya jangan ketus-ketus. Ini sahabat kita, ini kawan kita dunia sampai akhirat. Udahlah kalau cuma salah-salah dikit, apalagi misalnya urusan imam,
disampaikan dulu Pak Lurah ya. Kalau ada masjid rebutan imam nanti kalau nggak kebagian motong misalnya Allah sih orang paling enak orang di dunia ini jadi makmum loh. Jengkang jengking orang bocor apa pahalanya bocor ke imam. Ngapain rebutan? Gue nggak hebat ya jadi imam Allah berdoain. Sudah ada yang imam malah alhamdulillah. Apalagi imam terawih berat. Ketemu si orang ngapal kuliah itu berat saudara. Abdul orang berapa? Akhirnya malah tolin. Salah gitu. Allahu Akbar ya Allah Akbar. Yang muda hormati yang tua. Yang tua sayangi yang muda. Kalau sudah merasa ya sudah yang muda kamu yang masih hebat. Sama diterima ya ibu muslimat gak usah rebutan tua biasa aja ya misalnya loh ini jangan sampai gara-gara kayak gitu meretakkan persaudaraan. Udah dua ya Pak Lurah ya. Satu lagi ciri umat Muhammad itu rukuk dan sujud sholat yang laki-laki di masjid tapi yang gak sempat di masjid ya sholat di rumah. 5 menit lagi pasti betul. Jamaah itu penting. Ya, jamaah itu penting. Bapak berangkat ke sini, langkahnya jadi saksi akan dihitung di hadapan Allah. Ketemunya salaman menggugurkan dosa. Duduknya itikaf, ala pahala tok. Yang ngaji ini dari dulu kan udah dengar. Sini udah rame kayak tadi saat udah rame tempat. Yang belum coba di silaturahmi ini jadi pelan-pelan santai. Ada yang nyawa di alam dulu jamaah kan dia mulai ya sudah besok lagi ya. Ada perjuangan terus pokoknya ada perjuangan dan yang jamaah jangan merasa paling hebat aku paling sokeh enggak jangan udah yang sudah jamaah alhamdulillah yang belum jamaah nanti mudah-mudahan jamaah yang belum puasa ikut terawih terus tapi puasa enggak ya biarin syukur kan nanti siang kerja bontot sampai menurut ya wis meno jadi tekor jangan kue terawih terus puasa orang biarin aja alhamdulillah udah mau masuk masjid. Ada yang puasa terus tapi nggak mau terawih nggak masalah mungkin dia terawih di rumah lebih nyaman nggak masalah. Malah ada yang terawih enggak puasa enggak bayar zakat nggak ada yang nggak di sini enggak diterima nggak zakatnya terima masalahnya kalau nggak diterima nanti dapatnya sedikit bagi dia nenggon aku mau orang ekstrim yang ini salah terima alhamdulillah belum puasa belum terawih tapi belum zakat pun nambah-nambahin pendapatan panitia yo puasa wakil urusan diterima sama enggak kan bukan kita yang terima kita mah cuma nyatet aja sama doa ya ibu kalau ada yang ada malah orang kosong enggak, terawih enggak, zakat enggak tapi harus belum sholat id Arab sholat id tapi pengumuman dia kasih tahu ya jangan mereka ini ya ini harus ngerti tenang bang malah nyekel aku tahu dari mau karena akrab lah mau habis takut ada kosong malah dia masuk ngomong masuk termungkin karena kiai barang dirasuk-rasuk dia mau bilang tapi kalau nggak barang ya orang marah aku yang ngerti tenang tapi sekarang sudah malah udah jamaah tabligh sekarang udah rutin jamaah yang muncul itu dihubungin lah nggak puasa, nggak zakat, nggak fitrah, nggak apa-apa tapi aja udah begitu hebat oh ya kayak kelas kayak pulang perang ya musuhnya kapan? Enggak ya tahun lalu enggak, sahur enggak tapi kalau di sini seneng suaranya bagus ya nggak apa-apa tetap spesialis takbir nggak puasa malah yang lebih ekstrim ada orang Islam nggak puasa, nggak terawih, nggak bayar zakat
nggak sholat id, tapi malah lebaran. Ekstrim itu. Kue lebih akeh daripada si kosong. Buat semuanya. Kue pas rambutan panjang benar. Sugeng Triatin, Naturatin sedaya pelempatan pulau, sedaya lebat teman pangapunten, sarana surat yang ada luput kali simbang, muka saged dipun-pun Dinten Triatin ini dibagi. Mbah ora iso nyawi padha-padha. Oh. Mbah nek pas rambutan itu nyawi Jawa kemana? Nyawi mal padha-padha. Ini ada menantu yang agak preman sama mertuanya, lahir batin. Lahir batin itu kan gak ada apa-apanya, itu jawab apa maksudnya? Coba Pak, lahir batin. Mohon maaf ya Pak, Bu, lahir lu kan semangat lu, salah ini Bu, kalau kelihatan gak bisa jalan kamu salah karo lanang kamu. Kalau kita mau gak banyak ya yang laki bisa ada salahnya. Banyak ngomong sih Pak, mohon maaf lahir batin ya, kata sedangkan ya sama-sama karena enak kan ini aku ngomong ya nanti lebaran jangan sibuk yang lain-lain ya sebelum salaman sama suaminya ya. Kadang-kadang suaminya greget nangis jago malah si wedok terendam lah ngangkat timur namanya asem aja ini arah marah isi lebaran apalagi lurah kayak gini kan. Kalau di kantor kan dihormat orang, di rumah ya Allah. Hasilnya sama, Pak Lurah, aku juga sama. Apa kalau Ustaz kayak gini terus nganu? Udah pulang dari ceramah ini kontrol ya sendiri. Padahal saya ini dari pagi ini dari apa dari apa sampai rumah masih kalau ini ya masalahnya kalau nggak denger ini masalah isis saya paling nggak petang istri cuman menurut bisa aku kadang-kadang apa nganu tapi kalau nganu kok tapi saya yang tetap optimis ya kalau Allah mentakdirkan nanti mau saya jalan dengan iman tapi kalau takdirnya cuma itu ya sudah. Cuman maksud saya gini loh Bu yang ngomong sama suami dikasih gue cak kalau sampai ini ngomong terima kasih ya belum pernah jadi bukan kamu bukan ini ya ngomong ya saya cerita orang sana ya malah kalau dikasih bukan nyanyi hati suami terima kasih ya mas mudah-mudahan barokah malah kok sampai ini selain ini kok cuma segini lu mau seberapa punya semua lu coba sih ngomong nanti ya tolong ya ini ada suami ada istri lu gak hangat ya kan yang ngisi suaminya ini nanti kalau kasih duit belum terima kasih harus dilepas ya jajar saya mau jajar coba saya ingin tahu siapa yang harus dikasih uang suaminya terima kasih kita alhamdulillah ya banyak karena dia tidak bersoal dunia alhamdulillah udah terima kasih suaminya diurusi sebisa-bisanya sekuat-kuatnya insya Allah nanti berteman masuk surga suaminya juga sekuat-kuatnya jangan malas jangan ini sekarang banyak penyakit malas masih kuat, masih gagah, udah malas wanita ini kan kita bisa terhormat karena kita gelap dibentak-bentak apa tidak yuk nah pokoknya rukuk, sujud itu ciri umat ciri pengikut Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir fi wujudihim min atharis sujud di wajahnya tapi ya Qur'annya ngomong
kalian, Qurannya ngomongnya di wajahnya, bukan di batuknya. Tapi yang batuknya hitam ada bekas sujud, itu mudah-mudahan salah satu cirinya. Tapi yang diomong dalam Quran bukan batuknya. Fi wujuhihim, di wajah mereka, berarti rai. Rai itu isinya motor, hidung, cangkem. Jadi orang kalau sudah sujud, matanya ya rasa melotot dong, melotot. Cangkemnya ya orang usah ngawur ngomongin. Kalau dengan kawan yang nyenengkan, lagi sedih juga tetap seneng. Jadi ada bedanya antara sudah sujud sama belum. Ini udah sujud, baru jadi imam tahlil, wih, serem tenan. Nah malah bego ini, keterangannya disuruh murah senyum, disuruh menebar kedamaian, disuruh berkata-kata yang baik, malah ini balik. Terus yang diikuti siapa terus? Yang diikuti siapa? Orang fi wujuhihim min asari sujud. Ini Allah yang menyampaikan ciri-ciri umat Muhammad itu ada bekas tempat sujud. Kalau sudah sholat itu mbok yang dagangan ini sih maklum. Kok dagangan 100 bintang setan. Orang bakal itu orang. Kalau sudah sholat itu mbok yang adol itu nawarkannya jangan ngawur. Harganya 50 ditawarkan 80. Oh ya harganya 50 ditambahin 5.000 sih. Ini 55. Gak usah ngomong pulangnya berain itu kok. Gak usah. Orang pulangnya cuma 50. Kalau sudah sholat itu kalau naik dagangan itu kok ya jangan nyakitin. Ini mah dagangan sama motor dibongkar kabeh tuh. Leo berak-abrik dagangan masih mantek bukan itu tonggok ini tapi pindah lagi di sana. Islam jam 10. Isma ya. Nah yang batuknya udah hitam ya saya juga katanya itu menang paham. Ya bagus lah. Mudah-mudahan ini jadi ciri. Cuman orang sangat dari gigi. Ini di pop kalau gelas minum dulu. Jangan, pokoknya udah sholat, ngomongnya yang sopan, yang halus, jangan nyakitin. Matanya ya, atau protes itu jangan. Ya, kalau misalnya mencium bau apa ya alhamdulillah. Tangganya serang-serangnya alhamdulillah dari. Kalau ternyata enggak ya sudah, berarti ilmu sudah husnuzon. Ya, terutama ini mulut, ayo selalu tersenyum, tabassum fi qalbin salim. Senyumlah dengan hati yang damai. Jangan melihat baik baru tersenyum. Tersenyumlah nanti semuanya kelihatan baik. Status tulis. Ya, jangan melihat baik baru tersenyum. Tersenyumlah nanti semua terlihat. Nah, suamimu itu kalau kamu udah senyum, waduh semuanya bagus. Kamu itu kalau sudah senyum menurut saya semuanya bagus. Cuma tapi harus durak kerat kayak sampai nyanyi lagu penderitaan sepanjang masa. Mohon maaf apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terus kita mencintai Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Allahumma qul aqwamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami yang ada ini ya Allah. Malam hari ini kami berkumpul dengan sahabat-sahabat kami, saudara kami, tetangga kami, karib kerabat kami, memperingati Nabi yang memuliakan ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia di sisimu dan mulia bagi umatnya ya Allah. Perantaraan peringatan ini kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, yang hilaf, yang sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyian. Kami
Kami yakin ya Allah, sebesar-besarnya dosa kami masih besarlah ampunan-Mu, sebanyak-banyak dosa kami masih banyaklah ampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu kami yang masih hidup, ayah kami yang masih hidup, maupun ayah dan ibu kami yang sudah meninggal. Ya Allah, ayah ibu kami yang sudah meninggal, tolong ya Allah, rahmati mereka ya Allah, rahmati beliau ya Allah, sayangi ya Allah, tolong ya Allah, maafkan segala kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, terima amal baiknya ya Allah, tempatkan di sisi-Mu dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, yang Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup, tolong sehatkan ya Allah, bahagiakan ya Allah, sehatkan ya Allah, bahagiakan ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, berikan sehat badannya ya Allah, husnul khotimah nanti akhirnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami semua yang hadir pasti banyak dosa dengan ibu dan ayah kami. Tolong ya Allah, bukakan hati ayah dan ibu kami untuk memaafkan anak-anaknya, sayang dengan anak-anaknya. Kami juga mohon ya Allah kepada-Mu, tolong kami beri kekuatan untuk sayang kepada ibu dan bapak kami, selalu mendampingi beliau ya Allah. Di saat tua nanti beliau mengenderkan kepada anak yang mana anaknya siap semua ya Allah. Beliau sakit ada yang nuntun, beliau makan ada yang menyiapkan, semuanya tolong ya Allah. Yang hadir ini kami beri kekuatan ya Allah untuk mencintai ibu dan bapak kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kami masih ingat betul perjuangan ayah kami ya Allah. Tidak pernah berhenti, berangkat pagi, pulang sore. Bahkan di antara ayah kami mungkin ada yang malam mencari rezeki. Semuanya untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak. Semuanya dikasihkan anak. Dan sekarang ada anak-anaknya yang sama sekali tidak pernah ngasih orang tua. Kami masih ingat betul ya Allah, tolong orang tua kami, ayah kami, ibu kami, panjangkan umurnya sehingga kami masih tetap bisa berbuat baik dengan beliau. Tapi seandainya memang orang tua kami sudah sampai ajalnya, sampai takdirnya, sampai batas waktunya, tolong ya Allah, beliau panggil dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anaknya jadi tinggalan baca Quran, sedekah, terus meneruskan amal ayahnya, terus bersedekah untuk ayahnya. Ya Allah, kuatkan kami semua ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, keluarga kami yang ada di rumah, menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan sholat ya Allah, gak jauh dari Al-Quran, cuma sedekah, bersahabat dan bersilaturahmi, sehingga bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya